Lalu ada wartawan TV One, Pak, motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu, ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa, gitu. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketepatan lain, gitu. Jadi begini, saya sudah jelaskan pertanyaan itu kepada Kompas TV, Budiman. Iyalah, masa saya suruh menjelaskan begitu? Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf, saya bilang, apakah buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya? Itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua, perkosaan. Gitu kan? Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Jangan ada yang ditutupi, gitu. Jadi penjelasannya itu aja. Saya enggak tahu menjijikan itu apa, gitu ya. Itu soal yang berbeda. Izin pimpinan, Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas, Pak. Tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Sangat ya. Saya ini Menko Polhukam. Ya. Ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah presiden bicara ke publik, menteri itu tidak usah tanya lagi. Dan yang saya tanya bukan Menko-nya, Pak. Tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan ex officio, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang, Kapolri, saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan, kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa, pertanyaan, Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik, saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak.
Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu, Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara, Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu, Pak, harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Pak Mahfud, sebelum dilanjuti, karena tadi perdebatan antara Pak Desmond bertanya tentang Kompolnas, ini kan masalah jadi melebar kemana-mana. Yang kita inginkan adalah masyarakat secara total melihat kondisi ini. Sepertinya negara ini hanya fokus kepada tersangka Ferdy Sambo, sedangkan urusan lain banyak sekali negara ini. Saya sudah sampaikan di media sosial untuk berhenti bicara terkait dengan perkara Ferdy Sambo, tapi prosesnya silakan dilanjutkan, tapi tidak menjadi opini publik. Nah, mungkin Pak Menko yang selaku juga sebagai ketua ex officio Kompolnas. Pak Ketua, Sebentar dulu, sebentar. Nanti kalian boleh menanggapi hal langsung kepada Pak Mahfud. Interupsi Pak Ketua, bukan menanggapi. Saya hanya mengatakan gini, Pak Ketua, banyak hal yang ingin kita gali. Kasih kesempatan dulu Kompolnas untuk menguraikan. Ya, ini makanya ini akan saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Ini kan jadi kita bertanya nih kepada Pak Mahfud terkait dengan tweetnya yang sebelumnya. Ada LPSK, ada Komnas HAM. Teman-teman silakan tanya nanti. Ini terbuka. Cuman saya selaku pimpinan saat ini ingin menyampaikan, Pak, bahwa Republik ini jangan menjadi isu nasional gara-gara tersangka Ferdy Sambo dan istrinya. Teman-teman, silakan nanti pada saat Pak Mahfud bicara, tanggapin silakan. Baik. Silakan. Izin Tidak Ketua, ada izin hambatan interupsi apapun. Ketua. Interupsi Ketua. Ketua, saya mengusulkan agar rapat ini bisa lebih terarah, konstruktif. Saya kira kita berikan sebagaimana biasa kesempatan kepada para mitra kita untuk masing-masing apakah 10-15 menit menyampaikan ke hadapan rapat Komisi 3 ini apa yang akan disampaikan oleh kelembagaannya masing-masing. Setelah itu baru kita lakukan pendalaman. Oke. Karena ini akan lebih baik saya kira terstruktur rapat kita. Terima kasih.